pembelajaran inti hari ini. Jadi nanti kita review materi dulu yang pertama. Setelah itu nanti saya mengingatkan kalian untuk pembelajaran yang kemarin. Terus setelah itu saya mengingatkan nanti tentang poster. Nah setelah itu baru masuk ke inti pembelajaran. Kalian nanti presentasi dan tanya jawab. Bisa diterima semuanya? Baiklah, kita masuk ke review materi yang kemarin dulu ya. Materi kita masih sama tentang upaya penegakan hukum HAM. Di sini saya mau tanya, kemarin itu kita udah baca apa sih? Oke, silakan. Jadi kemarin itu kita udah bahas tentang contoh kasus HAM di Indonesia dan upaya penegakan itu. Ya, kita kemarin sudah bahas contoh kasus penegakan HAM dan upaya penegakannya. Selain itu, ya, melalui instrumen HAM, melalui lembaga penegak hukum Indonesia. ya. Jadi penegakan hukum HAM itu melalui instrumen dan lembaga penegakan HAM. Lembaga penegakan hukum HAM di Indonesia. Lalu instrumennya apa aja sih? Ya. Instrumen HAM itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal A sampai Z, lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, lalu ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Jadi ada yang pertama ya, sebutkan di sini. Nah, upaya penegakan HAM itu disebutkan si Faras tadi ada instrumennya. Instrumennya itu berupa aturan hukum. Ada yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai 28J. Ditambah lagi ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang KPAI, perlindungan anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan KDRT gitu ya. Terus selanjutnya selain ada instrumen, tadi disebutkan juga ada lembaga penegak HAM. Itu lembaganya apa saja? Yo. Ada yang pertama ada lembaga penegakan hukum HAM, yang kedua ada lembaga Komnas HAM, yang ketiga ada lembaga KPAI, yang keempat ada lembaga anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Jadi yang disebutkan si Mark itu benar ya. Jadi kalau kalian menjumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, kalian bisa lapor ke polisi, tambah lagi pengadilan HAM dan Komnas HAM. Terus kalau kasusnya tentang anak ya nanti bisa lapor ke KPAI. Kalau kasusnya tentang kekerasan pada rumah tangga lapor ke KDRT. Kalau kasusnya tentang kekerasan pada perempuan lapornya ke lembaga anti kekerasan pada perempuan. Jadi seperti itu. Terus selain ada dari instrumen dan ada dari lembaga penegakan hukum HAM, ada juga upaya pencegahannya ya. Kalau upaya pencegahan itu dari kita sendiri, itu apa saja? Upaya pencegahan itu ada 5. 1. Menyeimbangkan hak dan kewajiban. 2. Tidak memiliki sikap egois. 3. Menghormati orang lain. 4. Bersosialisasi untuk HAM. 5. Menegakkan supremasi hukum HAM. Oke, terima kasih. Jadi upaya penegakannya itu dari kita sendiri. Dilarang egois, harus toleransi, harus paham tentang HAM, menghormati orang lain. Ditambah lagi supremasi hukum di Indonesia juga harus ditegakkan. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Tidak ada? Kalau begitu poster yang minggu lalu sudah dibuatkah? Coba saya pengen lihat. Dibuka HP-nya coba. Ini poster kelompok kamu. Ya. Nanti siap maju ya. Siap, Bu. Oke, bagus. Ya, coba kelompoknya kalian. Ini pakai Canva ya? Iya. Iya. Oke.
bagus. Oke. Jadi hari ini udah pada selesai posternya ya. Kalau yang belum dikirim ke Google Drive, nanti dikirim ya. Dikirim ke Google, di-upload ke Google Drive kalian. Setelah itu dibagikan linknya ke saya ya. Terus saat pembagian link itu nanti di situ ada tulisan, diklik ya. Linknya harus sampai warna hijau ya. Jangan dibatasi ya, tapi bagikan link untuk semuanya yang punya linknya itu biar saya bisa lihat. Oke. Baik, karena sudah membuat poster semua dan hari ini agenda kita di inti pembelajaran adalah presentasi. Jadi sudah siap untuk presentasi hari ini? Ya, Bu. Oke, sekarang yang mau presentasi pertama siapa? Saya, Bu. Saya. Kelompoknya Farah, Joshua, dan kawan-kawan? Ya. Oke, silakan maju. Assalamualaikum teman-teman. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan poster yang saya buat. Saya kan udah kirim poster di grup ya. Oke, yang pertama itu dari Awal dari saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Yusuf Kristianto. Saya akan menjelaskan lambang di atas ini sebagai pesan tersirat di poster kami ke Pancasila. Ini membuktikan bahwa HAM itu terwujud dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama sila ke-1 itu artinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kebebasan untuk rakyat Indonesia semua untuk memilih agama, kebebasan untuk beribadah dan lain-lainnya. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah kita mengakui persamaan hak, derajat, dan HAM orang lain di Indonesia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Itu membuktikan kita ada cinta tanah air Indonesia, ya kan? Patriotisme. Yang keempat adalah kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu kita wujudnya adalah menerima nilai hasil keputusan dan melakukannya seperti pengadilan, ya kan? Yang keenam keadilan sosial bagi kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita menghargai hak orang lain di Indonesia. selanjutnya Rangga. Lalu ada tulisan semua orang dilahirkan bebas dan setara, yang berarti setiap manusia memiliki hak dan martabat kemanusiaan dan dikaruniai oleh akal dan hati murni untuk berbangsa, kehidupan bermasyarakat juga dalam persaudaraan. Dan di sini juga terdapat kata HAM harga mati yang bisa diartikan sebagai HAM itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa digabungkan. Yang terakhir di bawah itu ada gambar tangan manusia sedang memegang bendera Indonesia. Itu artinya kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia menjunjung tinggi tentang HAM. Ada yang ditanyakan tentang poster kita yang sudah dikirim di grup? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok lain mau menanggapi kelompok kita? Oke, silakan. Saya mau bertanya, kan di poster kalian ada tulisan semua orang dilahirkan bebas. Nah, bebasnya itu dalam artian apa sih? Kasih. Baik, saya ingin menjawab. Jadi, misalkan aku dilahirkan bebas dan setara, berarti aku berhak hidup setara dan juga bebas dan aman. Serta aku berhak menginginkan orang menilaiku tanpa memandang suku, warna kulit, ras, agama, atau pilihan politik. Oke. Nah, yang bertanya bisa diterima jawabannya? Oke. Ada kelompok yang bertanya? Berpendapat, silakan. Kan ini materinya tentang HAM. Nah, misalkan nih ada orang yang sedang melakukan pembunuhan atau kekerasan gitu, terus semacam yang lainnya, terus orang itu masih bisa dapat apa? Makasih. Oke. Ya, itu masih ada ya, karena orang itu berhak diadili dengan seadil-adilnya, tidak berlebihan atau berkekurangan. Hadir yang setara, dia juga bisa melakukan pembelaan di sidang pengadilan, berhak untuk mendapatkan pengacara untuk membela dia. Walaupun dia salah. Walaupun Iya, dia salah, betul. karena dia hakikatnya masih manusia, ya kan, masih manusia walaupun apapun perbuatannya yang jahat.
Ya. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada? Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompoknya kawan-kawan ya. Jadi tadi ada 2 penanya. Yang pertama namanya siapa? Nesya. Nesya. Nah, yang pertama Nesya itu pertanyaannya tentang kebebasan ya. Iya. Kebebasan itu yang bagaimana? Jadi memang kita ada hak asasi manusia dilindungi dalam hukum, tapi bukan berarti kita bebasnya enggak. Tapi apa di Indonesia itu ada kebebasan tapi harus nurut dengan hukum. Bebas tapi harus bertanggung jawab. Kalau kebebasan kebablasan hingga akhirnya menyebabkan suatu pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Itu nanti masuknya ke kasus pelanggaran HAM plus nanti kasus pidana, itu ya. Terus yang kedua pertanyaan dari Cita Nisa tadi apa? Orang yang berbuat jahat itu kira-kira masih ada perlindungan HAM atau enggak? Jadi HAM itu semua dapat, entah itu si korban atau si tersangka. Jadi walaupun si orang itu menjadi tersangka, tapi tetap mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum di bagian HAM-nya. Jadi nanti ada si korban juga ada pengacaranya, si tersangka juga ada pengacaranya. Nah, nanti masing-masing itu membantu pemenuhan hak asasi manusia dari si korban dan dari si tersangka. Jadi itu ya penjelasannya ya. Oke, ada yang mau menyanggah mungkin? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada silakan kelompoknya tutup. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompoknya yang pertama sudah maju. Terus lanjut siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompoknya Faras ya yang maju ya. Cuk, ya balik saya mohon maaf. Udah dikirim ke grup? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini saya dan kawan-kawan ingin menjelaskan tentang hasil poster yang kami buat. Masing-masing sudah dilihat kan poster yang kami buat di grup. Posternya dibuka ya, yang sudah dikirim di grup. Yuk dibuka posternya. Nah, diperhatikan posternya. Sudah dibuka? Ya. Oke. Jadi di dalam poster itu kan ada kebebasan adalah hak asasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebebasan itu adalah hak asasi bagi semua orang, bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, memandang ras, memandang warna kulit, memandang kebangsaan dan lain-lain. Nah, setiap manusia ini berhak memiliki kebebasan dari perbudakan, penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi dari materi yang sudah disampaikan teman saya, intinya adalah semua orang itu berhak menggunakan dan mendapatkan haknya masing-masing. Dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban. Karena di dalam HAM, hak dan kewajiban itu saling berkaitan dan harus seimbang. Gambar tangan pada poster ini juga menggambarkan semua orang berhak menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia. Karena HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Tanggal 10 Desember itu hari dibentuknya HAM ya. Jadi di sini ada yang ingin bertanya tentang poster kami. Sebelum bertanya, mohon perkenalkan nama dan nomor absennya ya. Perkenalkan, nama saya Seno Haridu dari absen nomor 7. Saya ingin bertanya nih, kan hak asasi adalah misalnya hak asasi nih. Contohnya yaitu kebebasan untuk berpendapat. Sebenarnya itu tercantum dalam UUD nggak sih? Kalau tercantum tolong jelaskan dan sebutkan. Iya, ada di Undang-Undang Pasal 28E ayat 3 yang berisi
Tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi teman-teman, kalau ada teman kita yang sedang mengeluarkan pendapat atau sedang menyalurkan pendapat, tolong diberi kesempatan karena itu merupakan hak dari mereka juga. Udah cukup jelas? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Perkenalkan nama dan lokasinya. Nah, pertanyaan itu berkaitan dengan Pancasila ya. Kalau kebebasan kita dalam menyampaikan hak itu kira-kira termasuk makna dalam sila-silanya? Dijawab termasuk pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bermakna semua orang bebas berpendapat. Sudah cukup jelas? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi nggak? Nggak ada? Kalau gitu saya mau bertanya ya. Poster kalian itu kalian murni dari ide kalian atau kalian itu ada kombinasi dengan cari di Google? Jadi kita juga ada pemikiran sendiri tapi ada kombinasi juga. Cari di internet. Baik. Jadi untuk semuanya ya, untuk poster itu nanti kalau kalian itu dari pemikiran sendiri nanti ada poinnya sendiri, dan kalau itu jiplak kalau di Google nanti juga ada poinnya sendiri. Jadi usahakan poster itu membuatnya hasil ide sendiri ya. Oke, terima kasih kelompoknya Cuk Anissa. Yang lain masih ada yang tanya nggak? Masih ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, gantian nih kelompok kami akan menunjuk salah satu teman dari teman ya, dari teman-teman menjawab pertanyaan kami. Siapa ya? Paras saja deh. Oke. Paras, apa sih yang kamu dapat dari presentasi kelompok kami? Oke, yang saya dapat dari presentasi kelompok kalian, saya jadi mengerti nih peran penting hak asasi manusia bagi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi untuk kita yang menyuarakan hak asasi kita sendiri. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau nyangga, memberi saran atau mengapresiasi? Tidak ada? Kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih ada waktu. Satu kelompok lagi yang mau maju, silakan siapa? Kelompoknya ini ya. Ya silakan. Itu posternya sudah dikirim ke grup ya? Sudah Bu. Sudah. Presentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas poster dari yang diberikan Bu Guru. Nah, teman-teman mungkin bisa dibuka dulu posternya yang sudah dikirim di grup. Sudah. Nah, pertama-tama poster yang kelompok kami buat ini mengangkat judul seberapa pentingkah hak asasi manusia. Nah, menurut teman-teman di sini hak asasi manusia itu penting nggak sih? Ya, teman-teman, setiap manusia memiliki hak asasi manusianya sendiri. Di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu mulai dari sebuah tempat sederhana dekat dengan rumah kita, tempat di mana rumah pria, perempuan, anak-anak memiliki perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Maksudnya apa? Hak asasi manusia itu ada di mana saja dan kapan saja. Ada di rumah, ada di sekolah, bahkan di tempat-tempat rekreasi maupun apapun. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat, saya mengambil kasus contoh salah satu kasus politik HAM berat di Indonesia, itu kasus Munir. Tapi saya tidak akan membahas kasus Munir ini lebih jauh ya. Saya cuma mengambil contoh. Nah, kasus Munir ini sudah belasan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun diusut, namun belum tuntas sampai sekarang. Mungkin teman-teman ingin menanyakan, sebenarnya kasus HAM Munir ini masuk dalam undang-undang nggak sih? Ya, masuk dalam undang-undang. Pasal 28I ayat pertama tahun 1945.
yang berbunyi menjamin hak untuk hidup, tidak disiksa, kemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sudah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang mau nanya tentang poster kami? Ya, pendapat, sambutan dan lain-lain. Ada yang mau berpendapat mengenai posternya si Marco dan kawan-kawan? Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Farah Sagara dari absen 13. Kenapa kelompok kalian di poster seperti itu? Nah, kelompok kami memilih poster yang seperti ini karena menurut kami yang kami pilih ini materinya tidak terlalu berat untuk ukuran pelajar, dan kami juga ingin mengulik lebih jauh apa sih hak asasi manusia itu, apa sih, seberapa pentingkah hak asasi manusia itu. Mungkin itu saja sih. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang mau menambahkan? Bertanya silakan. Sampai? Ada yang mau menambahkan, boleh? Danda? Oh, ada yang enggak. Saya mau nanya nih, apakah hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir atau belum? Ya, hak asasi manusia itu udah saat kita masih bayi pun kita sudah mempunyai hak asasi manusia itu sendiri. Sampai kita besar pun, sampai kita dewasa, sampai kita tua, hak asasi manusia itu ada dalam diri kita pastinya. Sudah melekat dari kecil, sudah besar sampai mati sudah ditanggung. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Saya Oke, silakan. Perkenalkan, saya Arusha Fitri. Kenapa di Indonesia sering menutup kasus-kasus HAM? Gimana? Nah, mungkin ditanya oleh Arum tadi kenapa di negara Indonesia sering menutup kasus-kasus HAM ya? Kalau untuk menutupnya saya pun kurang tahu ya, karena saya masih pelajar. Mungkin bisa ditanyakan mungkin sama petinggi-petinggi negara yang saya sebagai pelajar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Kita juga. Oh ya, oke, nggak apa-apa ya. Baik, sebelum ditutup presentasinya, saya akan menyimpulkan hasil presentasinya dari si kelompok Marco ya. Yang pertama tadi tanya tentang apa tadi? Seberapa penting posternya? Ya. Jadi karena saya mulai membuat poster, pasti penting sekali ya. Itu seruan mengajak orang-orang di Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran. Itu adalah salah satu usaha pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Yang kedua, apakah hak asasi manusia itu ada sejak lahir? Bukan hanya sejak lahir. Hak asasi manusia itu dari kalian di dalam perut ibu kalian itu sampai meninggal, itu kalian punya hak asasi manusia. Jadi makanya ada kasus, contohnya kasus aborsi itu ya. Nah, kalau ada yang melakukan aborsi pasti dipenjara. Kenapa? Karena itu melanggar hak hidup calon bayi. Terus satu lagi tadi pertanyaannya apa? Kenapa di Indonesia sering menutup kasus HAM? Kalau itu Allahu alam ya. Jadi kalau kita lihat dari kenyataannya bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu, mohon maaf ya, itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi bagi orang-orang yang tidak mempunyai duit, ya biasanya terkena hukuman yang berat, atau kasusnya itu cepat dibuka terus diputuskan berapa tahun penjara dan seperti itu. Tapi bagi orang yang punya duit, contohnya petinggi negara ya, itu bisa saja melakukan hal-hal yang karena mereka itu punya kekuasaan, punya duit banyak, jadi nyogok seperti itu. Oke, jadi kita lihat realistis saja ya di kehidupan nyata kita. Oke. Terus pertanyaan siapa lagi tadi yang belum dijawab? Udah. Oke, kalau gitu terima kasih ya presentasinya Marco. Kalau nggak ada yang tanya lagi silakan. Ya, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
suasana pembelajaran hari ini? Ya. Pelajaran hari ini menyenangkan karena ada presentasi dan bertanya jawab. Jadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan semuanya? Kenapa? Karena ada sesi presentasi dan ada sesi tanya jawab yang bikin kalian tidak ngantuk. Nah, terus apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Kalian dapat manfaat apa hari ini tuh? Oke, silahkan. Jadi kita itu mendapatkan informasi tentang penegakan HAM melalui jalur preventif. Jalur apa? Poster. Jadi poster yang kalian buat itu ada manfaatnya ya. Apa menyuruh kita semua untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Terus selain itu apa manfaatnya yang lain? Oke. Kami juga mendapatkan ilmu baru membaca poster melalui aplikasi. Jadi ada ilmu baru yang kalian dapatkan, ya kan? Ini kalian mendapatkan ilmu baru membuat poster menggunakan aplikasi apa? Canva. Jadi kalian di sini belajar menggunakan teknologi. Oke, tepuk tangan semuanya. Waktunya udah mau habis ya. Saya ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.